Hakim olahraga Serie A telah merilis putusannya pada episode yang melibatkan kartu merah Daniele De Rossi saat melawan Genoa. Pelatih Roma menerima kartu kuning 2 kali saat Roma berjuang mempertahankan keunggulan 1 gol atas Genoa, dan kebobolan gol penyeimbang di menit akhir. Kartu merah De Rossi ditinjau oleh hakim olahraga yang mengonfirmasi keputusan awal. Akibatnya, De Rossi akan didiskualifikasi selama 1 pertandingan Serie A, sehingga dia tidak bisa tampil pada pertandingan mendatang melawan Udinese. Dan Ryan Friedkin kembali ke Roma untuk menghadapi, antara lain, awal musim yang buruk dari Daniele De Rossi. Dengan berbagai tugas dalam agenda mereka termasuk stadion baru dan situasi terkait dikeluarkannya Nikola Zalewski dari skuad, pemilik Amerika itu juga telah berupaya menunjukkan kedekatan mereka dengan Daniele De Rossi. Pelatih muda ini menjalani musim penuh pertamanya menangani klub masa kecilnya dan hasil negatif pertama musim ini telah memberinya banyak tekanan. Sepanjang hari itu, Il Messaggero menulis bahwa beberapa percakapan pribadi dan kelompok diadakan, tetapi keinginan klub untuk tidak membuat perubahan drastis terlihat jelas. Proyek yang dimulai baru-baru ini melibatkan siklus 3 tahun dengan 12 perekrutan baru dan strategi yang bertujuan untuk mengurangi biaya upah dan berinvestasi dalam perekrutan. Mengganti pelatih setelah hanya 360 menit, mengingat 10 juta euro yang diinvestasikan pada De Rossi, akan menjadi langkah yang tidak lazim. Dan Friedkin, yang absen dari Trigoria sejak Juni lalu, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengklarifikasi isu-isu sensitif seperti kasus Dybala dan situasi Zalewski, yang harus dipertanggungjawabkan Bisolfi dan Souloujo. Sekarang para pemilik mengharapkan reaksi cepat pada pertandingan berikutnya melawan Udinese dan Venezia di Olimpico dengan harapan dapat membalikkan tren negatif. De Rossi mengungkapkan kekecewaannya dengan beberapa hal dalam pertandingan melawan Genoa, seperti kesalahan individu dan kurangnya komunikasi antara lapangan dan bangku cadangan. Meskipun demikian, ia tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari para pemilik, yang menganggapnya sebagai titik fokus proyek baru tersebut. Tim Turki lainnya telah muncul sebagai pelamar potensial untuk pemain sayap Roma yang kurang diminati, Nikola Zalewski. Saat ini tidak masuk skuad karena menolak pindah ke Galatasaray dan tidak adanya kesepakatan untuk memperbarui kontraknya. Pemain sepak bola Polandia tersebut tampaknya menjadi pusat perhatian tim lain dari Super League Turki. Menurut portal berita Turki Sabah Spor, Besiktas telah menunjukkan minat yang kuat pada Zalewski dan dapat mencoba memontraknya di jendela transfer musim dingin berikutnya. Raksasa Turki itu dikabarkan telah menempatkan pemain sayap Polandia itu di puncak daftar transfer Januari mereka. Akan tetapi, sebelum dapat mengajukan proposal konkret, Besiktas harus mengosongkan beberapa slot untuk pemain asing, karena saat ini semuanya sudah terisi. Nikola Zalewski meminta Roma untuk dikembalikan ke skuad. Menurut edisi Il Messaggero hari ini, pemain sayap Polandia itu siap mengambil tindakan hukum jika Roma gagal mengembalikannya besok. Surat kabar tersebut melaporkan bagaimana pengacara Zalewski telah mengajukan permintaan untuk pemulihan ke klub ibu kota, menyoroti ketentuan, yang jelas bersifat menghukum, terhadapnya karena tidak memperbarui kontraknya yang berakhir pada Juni tahun 2025. Roma harus mengembalikannya ke tim utama paling lambat besok. Jika tidak, tim hukum Zalewski akan dapat mengajukan perselisihan dengan klub yang meminta pemulihan paksa atas dasar kemungkinan pelanggaran hak-hak pekerja. Keluarga Friedkins akan menangani masalah ini setelah kembali ke Trigoria pada hari Senin dan berbicara dengan anggota manajemen puncak klub tentang situasi Zalewski. Roma telah mengumumkan bahwa pemain sayap Belgia Alexis Saelemaekers telah menjalani operasi. Pemain tersebut, yang bergabung dengan klub pada hari terakhir bursa transfer dengan status pinjaman dari Milan, baru-baru ini mengalami patah pergelangan kaki dalam pertandingan melawan Genoa. Sebelumnya hari ini, Saelemaekers pergi ke Belgia untuk menyelesaikan operasi. Saelemaekers menjalani operasi untuk malleolus medial yang retak, demikian bunyi pernyataan resmi tersebut. Prosedurnya berhasil, dan pemain akan memulai rehabilitasinya dalam beberapa hari mendatang. Semoga kamu cepat pulih, Alexis.
Lorenzo Pellegrini meninggalkan pertandingan terakhir dengan Genoa dalam keadaan terluka setelah tackle oleh lawan di akhir pertandingan. Kapten Roma menjalani tes di Trigoria pada hari Senin untuk menilai adanya kerusakan pada lutut dan otot betis. Untungnya, hasil tes menunjukkan tidak ada cedera serius. Namun, menurut Il Tempo, Pellegrini masih diragukan untuk pertandingan mendatang dengan Udinese yang dijadwalkan pada tanggal 22 September. Stefano Pioli sedang dalam negosiasi lanjutan dengan Al Nassr asuhan Cristiano Ronaldo di Liga Pro Saudi. Para pihak sedang berupaya untuk menentukan rincian akhir dan mencapai kesepakatan yang pasti, tulis Matteo Moretto dari Relevo. Sebelum berangkat untuk petualangan baru di Arab Saudi ini, sang pelatih harus mengakhiri kontrak yang mengikatnya dengan Milan. Dalam beberapa hari terakhir, Pioli muncul sebagai kandidat yang dikabarkan untuk menggantikan Daniele De Rossi di Roma, menyusul awal musim yang mengecewakan dari Giallorossi. Namun negosiasi dengan Al Nassr sepertinya mengakhiri rumor tersebut. Mantan pemain Lazio Paolo Di Canio menganalisis awal buruk Roma di musim baru dalam komentarnya untuk Sky Sport. Saat menganalisis kesalahan De Rossi, Di Canio membahas masalah beberapa pemain yang merasa terlalu nyaman dengan mantan rekan setimnya yang kini menjadi pelatih. Anda dapat melihat bahwa De Rossi adalah orang yang tulus dan memiliki kesulitan melepaskan diri dari citra idola para penggemar Roma. Dalam beberapa hal ia berusaha berkomunikasi tetapi kemarin ia menjadi khawatir dengan berdebat tentang pelanggaran yang disebut sebagai intervensi terhadap Pellegrini. Itu adalah tanda ketidakdewasaan yang perlu diperbaiki, menurut saya. Terkadang, beberapa pemain yang dibela pelatih dalam konferensi persnya Pellegrini, Cristante, Paredes tampak terlalu santai. Sebaliknya, kami mengharapkan sesuatu yang lebih dari mereka. Di Liga Premier, kontroversi seputar wasit Anthony Taylor terus berkembang. Selama putaran terakhir Liga Premier, wasit Inggris mengeluarkan 14 kartu kuning dalam pertandingan antara Chelsea dan Bournemouth, mencetak rekor baru dan membangkitkan kemarahan kedua pelatih. Setelah episode tersebut, Liga Premier memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Taylor, menurunkannya menjadi ofisial keempat untuk akhir pekan berikutnya. Dia akan aktif dalam peran ini untuk pertandingan antara Southampton dan Ipswich Town pada tanggal 21 September dan untuk pertandingan antara Brighton dan Nottingham Forest pada tanggal 22 September. Dengan demikian, rekam jejak Taylor pasca tayangan horor pada final Liga Eropa 2022 yang kontroversial di Budapest terus memburuk.